Kalau ingin lebih tahu apa saja yang saya lakukan selama sosialisasi rumah belajar, yuk kita saksikan cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan webinar Sahabat Rumah Belajar Lampung yang diselenggarakan oleh Sahabat Rumah Belajar Lampung 2020 bekerja sama dengan Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Lampung dan didukung oleh UPTD Balai TIK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Khusus untuk PJJ yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Lampung adalah dengan dibangunnya suatu aplikasi Smart School Lampung Berjaya, yang mana aplikasi ini merupakan wujud komitmen dari pemerintah Provinsi Lampung dengan pemerintah pusat Kemendikbud Republik Indonesia untuk mensosialisasikan portal rumah belajar di Provinsi Lampung. Dari itu ada apa aja? Ada dua komponen, dua fitur. Yang pertama fitur utama dan fitur pendukung. Fitur laboratorium maya ini merupakan fitur simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik. Akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Flip Classroom adalah membalik. Kenapa saya katakan membalik? Kalau pada pelajaran yang kita lakukan, proses pembelajaran yang kita lakukan secara tradisional, kita lihat gambar di depan bahwa guru memberikan materi, guru memberikan soal, guru memberikan pemahaman, semua kita lakukan di kelas. Kemudian kita kasih tugas kepada siswa dan siswa mengerjakan aktivitas tugasnya di rumah. Nah, tetapi untuk Flip Classroom ini kita balik. Kapankah anak memperoleh pemahaman materi? Justru mereka kita tuntut, kita minta untuk mempunyai keinginan untuk mengeksplor dirinya dengan mencari materi-materi yang tentunya kita pandu arahnya untuk mencarinya di media-media online. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk di kolom komentar. Ada pertanyaan dari Ibu Siska, Maya Siska. Izin bertanya kepada Ibu Febi Rulia Rasid, apakah yang membedakan Flip Classroom dengan model pembelajaran blended lainnya? Monggo Ibu Febi mungkin bisa langsung dijawab saja. Pertanyaannya adalah apa sebenarnya membedakan Flip Classroom dengan model-model blended lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, tadi sudah saya bahas bahwa yang dikatakan model itu ada sintak-sintak yang khas, yang khusus. Memang Flip Classroom ini merupakan bagian dari blended, penggabungan antar tatap muka dan juga belajar daring di rumah. Tetapi dalam setiap model itu pasti ada sintak yang berbeda. Suatu kehormatan di sini saya dapat bergabung dalam kegiatan yang sungguh hebat ini dalam acara berbagi inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan portal rumah belajar. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka sudah selayaknya kita memanfaatkan perkembangan teknologi itu ke dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan belajar dan mengajar. Kalau untuk tatap maya ya kita sudah punya laboratoriumnya, tapi untuk masa seperti ini bagaimana sih mempraktekkan yang berkaitan dengan pelajaran IPA itu, yaitu di laboratorium maya, semua tersedia di rumah belajar. Kemudian yang ketiga itu ada bank soal ya. Di bank soal itu Bapak Ibu guru hebat ya, bisa klik nanti di bank soalnya ya, setelah dibuka http://belajar.kemdikbud.go.id, di situ ada bank soal. Ya, baik Bapak Ibu. Yang pertama, seperti tadi dikatakan bahwa ada 5 yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran pun saya melakukan 5 ini. Yang pertama, kita menyampaikan materi. Menyampaikan materi melalui modul kelas maya di portal rumah belajar. Nah, Bapak Ibu, untuk pemberian materi, boleh saja kita memberikan materi kita atau kita membuatkan untuk mereka pelajari
atau kita memberikan catatan-catatan kepada mereka? Jadi siswa atau peserta didik itu lebih mengingat lebih mengingat mata pelajarannya kalau dia itu melakukannya sendiri. Misalnya jika ada pembelajaran mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, di situ ada contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif itu seperti apa. Nah, peserta didik dalam memperkaya dan memperdalam materi sehingga bisa tahan lama di dalam ingatannya dengan cara melakukannya sendiri. Contohnya, peserta didik disuruh untuk mencangkok, disuruh untuk menyetek bahan. Nah, karena dia mempelajari sendiri, kemudian melakukannya sendiri, jadi dia ini ingatannya lebih panjang. Partisipan sebagai peserta, apapun yang kita pakai, mau handphone, mau komputer, itu kita nggak perlu ada aplikasi WhatsApp sekalipun kita tetap bisa, karena ini dia langsung ke web. Nah, silakan pesertanya langsung aja di copy, buka di browsernya, nggak perlu harus pakai Chrome. Nah, nanti kita akan join sama forumnya Ibu Anis. Belum bisa memasukkan gambar untuk soal ya, tetapi kalau ujian sepertinya sudah bisa ya. Media pembelajaran itu sebuah wahana, alat, atau perantara untuk menyampaikan dan menstimulasi siswa. Nah, portal ini bisa digunakan gratis, menyenangkan. Tentu saja dari segi waktu lebih efisien, efektif, dan bisa membuat murid itu tidak jenuh, seperti itu. Nah, media pembelajaran digital ini salah satunya adalah melalui televisi dan radio. Di Kemendikbud itu memiliki sebuah portal yang namanya Rumah Belajar, bisa diakses lewat laman belajar.kemendikbud.go.id atau download aplikasi Rumah Belajar di Play Store dan Apple Store. Mengusung tagline belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ini mohon diperhatikan. Jadi atensi peserta didik itu sekitar 3-7 menit. Jadi tolong kalau misalkan selama ini ternyata saya bikin 1 jam gitu karena 1 bab mau disampaikan sekaligus, ini tolong diperhatikan. Durasinya cukup 7 menit ya. Kemudian video yang menyenangkan itu yang seperti apa? Yang storytelling ya. Storytelling itu apa sih ya? Ya, kalau dijelaskan storytelling itu seni menceritakan gitu ya. Jadi peristiwa atau percakapan ya, bisa juga lewat medsos juga sebetulnya ya, percakapan maupun visual yang digunakan untuk menarik atau untuk mencairkan suasana gitu ya. Jadi seperti sedang mendongeng, seperti sedang bercerita. Memasuki materi ketiga, mungkin boleh izin Bu Feby kita foto bersama dulu ya. Karena saya takutnya ini terakhir nanti sinyal mulai jelek ya, mohon izin ya. Iya. Oke. Di sini agak ditahan karena slide-nya banyak ya, Mbak Melda ya. Iya, di sini. Jadi ini ada 8 slide, nanti akan saya hitung untuk masing-masing slide ya. Ini untuk slide pertama, 1, 2, 3, siap-siap mau di mana tangannya untuk portal Rumah Belajar. 1, 2, 3, oke, slide 1, kedua. Oke. 1, 2, 3. Ini antusias pesertanya sangat banyak. Ya, slide selanjutnya 1, 2, 3. Slide selanjutnya tampilkan filter manisnya dengan portal Rumah Belajar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mantap. Oke, selanjutnya 1-5. Boleh Bapak Ibu ditampilkan audio videonya. 1, 2, 3. Kalau tradisional
tradisional, ini kita jujur Bapak Ibu ya, pasti kalau tradisional ini yang kita lakukan di sekolah gitu ya. Nah, pertama kita menyajikan materi pasti ke kelas. Kedua kita tanya jawab, kemudian diskusi, terus rangkum. Nah di rumah ya, mungkin kalau PR saya yakin Bapak Ibu juga tidak terlalu banyak memberikan, saya juga sudah banyak, tapi mungkin kalau percobaan atau pendidikan atau tugas-tugas yang berkaitan dengan pendalaman kita di kelas waktu kita sampaikan masih kita berikan. Nah di rumah kita kasih tugas, di PR, soal, kan tadi kita balik semuanya, di flip di rumah anak untuk mencari sumber belajar, ya jadi sumber belajar yang relevan. Boleh pakai menggunakan video yang kita buat, boleh. Tadi Rini sudah memberikan tips bagaimana buat video yang menarik. Nah, ini bisa dipakai Bapak Ibu. Ya, meminta anak untuk mencari materi dari sumber belajar. Saya pasti meminta anak untuk membuka portal Rumah Belajar. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada sahabat Rumah Belajar Lampung 2020 yang mampu melaksanakan kegiatan ini yang bertujuan untuk mensosialisasikan portal Rumah Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan inovasi-inovasi pembelajaran di sekolah, tentunya termasuk Smart School Lampung Berjaya. Pada intinya, saya selalu mendukung segala kegiatan yang memberikan manfaat untuk Bapak Ibu. Dan akhirnya, saya berharap Bapak Ibu guru dapat memaksimalkan diri dalam kegiatan ini. Selamat beraktivitas dan selamat berkreativitas. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Rektor IB Dharma Jaya yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Seluruh guru-guru hebat yang saya banggakan, dan saya berharap banyak aplikasi Rumah Belajar dan aplikasi Smart School Lampung Berjaya ini dapat dipergunakan secara aktif oleh semua siswa, oleh semua guru. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, dan sebelum saya tutup pada hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober tahun 2020 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan workshop berbagi inovasi pembelajaran berbasis TIK Parade Sahabat Rumah Belajar secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa yang disebut dengan bantuan kuota data internet yang merupakan subsidi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah merupakan salah satu bentuk layanan bantuan atau subsidi data internet atau layanan internet kepada peserta didik, pendidik, mahasiswa, dan dosen seluruh Indonesia di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Smart School Lampung Berjaya ini diresmikan kurang lebih di bulan Desember tahun 2019. Ini apa yang cita-cita disampaikan oleh Bapak Gubernur kita pada saat itu, bahwa pembangunan sumber daya manusia yang handal merupakan salah satu fokus utama pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Artinya adalah kontribusi antara pusat dan daerah ya, untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Salah satunya upayanya adalah program pendidikan secara merata melalui aplikasi Smart School Berjaya.
Belajar itu adalah salah satu learning management system yang dimiliki oleh Kemdikbud, Bapak Ibu, dan ini merupakan learning management system yang free. Jadi tidak berbayar, kita bisa gunakan kapan saja dan di mana saja tentunya. Dan untuk kuota dari pemerintah ini juga bisa digunakan karena memang menggunakan kuota pemerintah, learning management system ini juga free digunakan. Jadi tidak memakan kuota anak-anak kita. Karena memang kita pahami masalah kita bersama ketika kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi ini, yang namanya kuota itu menjadi masalah sangat besar gitu ya. Kadang-kadang kehadiran siswa itu cuma ada beberapa persen. Alasannya klasik, ibu saya nggak punya pulsa gitu. Nah mudah-mudahan tetapi dengan adanya kuota dari pemerintah dan rumah belajar juga menjadi salah satu learning management system yang masuk dalam kategori free untuk digunakan menggunakan kuota belajar dari pemerintah. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita mengaksesnya? Bapak Ibu bisa lewat http belajar.kemdikbud.go